Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah arsalahu kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, terutama para pencari ilmu. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali kaji kita tentang Minhajul Abidin. Di dalam pembahasan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan roja. Roja, dalam pembahasan yang lalu sudah kita bahas tentang al-khauf. Al-khauf yaitu rasa takut kepada Allah. Nah, di malam ini kita akan membicarakan tentang apa yang disebut dengan ar-raja, atau rasa yang penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi penting untuk kita memiliki rasa harap ini berdasarkan dua alasan. Yang pertama, kenapa kita harus memiliki sifat raja atau sifat penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lil ba'si 'ala ta'ati, untuk membangkitkan atau untuk mendorong kepada ketaatan. Jadi rasa harap kepada Allah ini akan membangkitkan atau mendorong kita untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah. Wa dzalika annal khaira saqilun. Dan yang demikian itu bahwa melaksanakan kebaikan itu saqilun, itu berat. Nah, karena untuk melaksanakan kebaikan ini cukup berat, apa sajalah bentuknya yang berbentuk kebaikan, baik yang berbentuk ubudiyah maupun yang berbentuk muamalah atas perintah Allah, ini dirasakan sangat berat. Oleh karena itu perlu ada pendorong supaya kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, supaya kita bisa mengerjakan amal-amal soleh itu. Wasyaitanu anhu zadirun. Nah, sedangkan setan itu mencegah dari perbuatan baik. Nah, ini kenapa dikatakan berat? Karena setan itu berlawanan. Setan selalu mencegah orang untuk berbuat baik. Makanya untuk berbuat baik ini, untuk melakukan amal soleh ini berat. Karena ada setan yang selalu menghalang-halangi kita untuk melaksanakan perbuatan baik. Wal hawa ila diddihi da'in. Nah, sedangkan hawa nafsu, hawa nafsu itu selalu mengajak kepada hal-hal yang berlawanan dengan kebaikan. Nah, dua hal inilah yang membuat perbuatan amal soleh itu menjadi berat. Yang pertama, ada setan yang selalu mengajak kepada keburukan, kemudian atau mencegah kepada perbuatan baik, setan itu. Nah, kemudian ada hawa nafsu yang ada pada diri kita yang selalu mengajak kepada hal yang berlawanan dengan kebaikan atau selalu mengajak kepada keburukan. Wa halu ahli ghaflati, sedangkan kelakuan ahli ghaflah. Ahli ghaflah ini adalah orang-orang yang senantiasa lalai. Orang-orang yang senantiasa lalai kepada Allah. Min ammatil khalqi, dari umumnya manusia, fin nafsi muntabi'un musyahidun,
Nah, itu di dalam dirinya itu menjadi watak orang-orang yang lalai ini, yang selalu lalai ini. Watak dalam dirinya selalu mengikuti hawa nafsu. Selalu mengikuti hawa nafsu. Wasawabul ladzi yutlabu bit ta'ati 'anil 'aini ghaibun. Nah, sedangkan pahala-pahala yang diinginkan atau yang dituntut oleh orang-orang yang melakukan ketaatan ini itu 'anil 'aini ghaibun. Itu tidak terlihat oleh mata atau samar. Karena pahala yang dijanjikan oleh Allah ini tidak terlihat. Bahkan tidak terasa oleh manusia bahwa Allah memberikan pahala kepada amal soleh yang dilakukan. Oleh karena itu, manusia seringkali mengabaikan itu. Karena biasanya manusia itu selalu melihat hal-hal yang nyata, yang konkret. Katakanlah kalau balasan itu inginnya balasan yang cash di dunia, berbentuk nyata. Jadi ketika dikatakan bahwa amal soleh ini, melakukan ibadah ini, melakukan muamalah ini, itu ada pahalanya, ini seringkali menjadi sesuatu hal yang diabaikan, menjadi sesuatu hal yang tidak menarik. Karena manusia menganggap itu hanya merupakan janji, baru berupa janji. Sedangkan pada umumnya manusia itu menginginkan hal yang konkret, hal yang nyata, hal yang langsung secara cash dirasakan. Jadi setelah melakukan perbuatan cash ada bayarannya. Biasanya begitu manusia kan. Oke. Makanya untuk amal-amal soleh yang dijanjikan oleh Allah, seringkali itu membuat manusia menjadi ragu, Wa amanul wusul ilaihi fima yahsibuhu ba'idun. Nah, sedangkan untuk sampai kepada tujuan apa yang diinginkan tersebut itu jauh, ba'id. Jadi untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan itu sangat jauh. Fala tangayisu, maka tidak akan terdorong an-nafsul lil khair, hawa nafsu itu kepada perbuatan baik. Tidak akan terdorong kepada perbuatan baik. Wala targhabu fi haqqahu, dan tidak menyukai nafsu kepada hal-hal yang baik. Nafsu tidak menyukai kepada hal-hal yang baik. Nafsu ini selain mendorong kepada yang buruk, nafsu ini cenderung menyukai hal-hal yang buruk. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu kita pahami bahwa roja ini begitu penting, rasa harap kepada Allah ini begitu penting untuk mendorong agar kita senantiasa ada keinginan untuk melakukan amal soleh, ada keinginan untuk melaksanakan ibadah, ada keinginan untuk melaksanakan perbuatan baik. Itu karena adanya rasa harap kepada Allah. Wa dzalikal amru huwa ar-raja'ul qawiyyu fi rahmatillah. Dan yang demikian itu, jadi urusan-urusan atau perkara-perkara yang demikian itu, yaitu roja tadi, harapan tadi, atau raja'ul qawi, yaitu harapan yang kuat tadi, fi rahmatillah, itu merupakan rahmat dari Allah. Jadi rasa harap yang besar, rasa harap yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga merupakan bagian daripada rahmat Allah. Allah memberikan kepada orang itu rasa harapnya kepada Allah. Rasa harapnya kepada Allah. Sehingga dengan demikian, kalau sudah ada rasa harap kepada Allah itu, kita tidak akan pernah berputus asa. Karena kita senantiasa yakin kepada rahmat Allah, yakin Allah akan memberikan balasan yang setimpal, yakin bahwa Allah itu maha adil dan sebagainya. Jadi ketika kita misalkan diperlakukan tidak baik, dizolimi, dianiaya di dunia ini oleh siapapun, maka kita tetap berharap kepada Allah. Kita yakin tentang keadilan Allah. Kita yakin kepada kekuasaan Allah, kita yakin kepada keadilan Allah. Karena setiap apapun persoalan itu tidak akan lepas daripada pengamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tercatat semuanya di Lauhul Mahfuz. Ada yang demikian,
peristiwa apapun yang terjadi kepada kita itu tidak membuat kita lemah. Itulah pentingnya harapan. Itulah pentingnya harapan. Kita senantiasa berharap kepada Allah. Wala taj'asu min rahillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jadi rasa harap ini merupakan rahmat Allah. Allah akan senantiasa memberikan rahmatnya yang baik kepada orang-orang yang yakin, yang percaya, yang beriman, yang senantiasa mengerjakan amal saleh. Itu yang pertama, saudara-saudara, bahwa rasa harap kepada Allah ini, rasa harap kepada rahmat Allah, kepada keadilan Allah, kepada kasih sayang Allah, kepada ampunan Allah, kita penuh harap. Jadi ketika seseorang tergelincir dalam sebuah perbuatan dosa, seseorang tergelincir pada perbuatan maksiat, maka tidak segera dia berputus asa, tapi dia segera kembali kepada Allah, segera dia bertaubat kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah dengan penuh harapan bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak memiliki rasa harap, maka orang yang melakukan dosa dan perbuatan maksiat ini dia akan berputus asa. Karena dia tidak mengerti bahwa Allah itu Al-Ghafur, bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun, Allah itu Al-Afu, Allah itu Maha Pemaaf. Akibatnya ada rasa sesal dalam dirinya bahwa dosa ini tidak akan diampuni. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan Allah tidak mengampuni dosa aku. Nauzubillah. Akhirnya apa? Nah, dia semakin jauh, semakin jauh, dan dia semakin tenggelam dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena rasa putus asanya tadi. Kalau dalam bahasa sekarang itu wis kagol lah, wis kecemplung sumur sekalian. Nah seperti itu. Nah ini adalah kalimat-kalimat dari orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Seorang yang beriman tidak boleh begitu. Yang terpenting dia harus segera kembali kepada Allah, segera kembali beristighfar, segera kembali bertaubat kepada Allah, dengan penuh pengharapan bahwa doanya akan diterima, dengan penuh pengharapan taubatnya akan diterima oleh Allah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada perasaan seperti itu. Kita harus punya keyakinan apabila kita sudah kembali kepada Allah, raja'a ila rabbi, kembali kepada jalan Allah, kemudian kita menghentikan semua perbuatan dosa dan kemaksiatan itu, harus ada keyakinan dan harapan dalam hati kita bahwa taubat kita diterima, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, setelah taubat itu dia akan kembali untuk melakukan amal saleh, dia kembali untuk berbuat baik, dia kembali untuk beribadah kepada Allah, dia kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itulah pentingnya roja, pentingnya rasa harap ini. Kemudian wasani yang kedua, kenapa roja ini harus kita miliki? Liyuhawwina 'alaika ihtimali syada'idi wal masyaqqat. Bahwa sifat roja ini atau rasa roja, rasa harap kepada Allah ini, itu akan memudahkan kepada kalian semua ihtimali syada'id, menanggung berbagai macam kepayahan, wal masyaqqati, dan kesulitan-kesulitan. Jadi orang yang memiliki sifat raja, memiliki sifat yang penuh harap kepada Allah, dia akan punya kemampuan untuk memikul segala macam kesusahan, kepayahan, dan kesulitan-kesulitan, termasuk penderitaan-penderitaan. Jadi di sini sifat raja ini akan memberikan energi positif yang kuat kepada orang itu, untuk mampu memikul beban dalam hidupnya, untuk mampu menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, untuk mampu menghadapi kepayahan-kepayahan di dalam kehidupannya, yang pada akhirnya kesulitan-kesulitan dan kepayahan-kepayahan itu, karena sifat rojanya yang besar, yang kuat, itu menjadi tidak terasa lagi, karena dia melihat kepada rahmat Allah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kepayahan dan kesulitan yang dialami sekarang. Rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan sebetulnya yang paling istimewa adalah balasan dari Allah di akhirat kelak, yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Hidup di dunia ini hanya sementara saja.
Bahkan setiap kesulitan yang dialami oleh manusia ini hanya sebentar sebetulnya, dibandingkan dengan kebahagiaan yang akan kekal di akhirat, yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang tetap tabah, tetap sabar, tetap penuh harap kepada Allah. Allah akan ganti semua kesulitan, Allah ganti semua kesukaran itu dengan kebahagiaan yang abadi di surga Jannatun Na'im, insyaallah. Nah, itulah saudara-saudara sekalian betapa pentingnya sifat roja ini untuk menumbuhkan energi positif di dalam diri kita. Tidak akan mudah putus asa. Kenapa demikian? Kenapa penting? Karena seperti kita maklumi bahwa hidup di dunia ini memang tempatnya kesulitan, tempatnya kesusahan, tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Dunia ini tidak ada seorang pun yang akan terlepas daripada ujian, tidak ada seorang pun yang akan terlepas daripada cobaan, rintangan, hambatan, kesulitan, kepayahan. Jangankan kelas kita, para nabi dan rasul pun mengalami kepayahan di dalam hidupnya ketika berdakwah, ketika menegakkan kalimat-kalimat Allah, ketika berjuang, berjihad fisabilillah, mengalami kepayahan-kepayahan. Tetapi Allah gantikan kepayahan beliau-beliau itu dengan keindahan yang tiada tara di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna man 'arafa ma yatlubu hana 'alaihi ma yabzul. Ketahui oleh kalian semua bahwa orang-orang yang arafa, yang mengetahui mayat tubuh, apa yang diinginkannya atau yang dituntutnya, hana alaihi, maka akan memudahkan kepada orang tersebut mayabzul, perkara-perkara yang diberikan kepadanya. Wa man taba lahu syai'un wa raghiba fihi haqqa raghabati. Seseorang yang barang siapa yang orang tersebut yang baik kepada suatu perkara atau menginginkan kepada suatu perkara, waraghiba fihi, maka kemudian dia akan menyukai hal tersebut, akan menyukai. Biasanya kalau orang itu menginginkan sesuatu, maka dia akan ada rasa suka, akan ada rasa cinta, ya, gitu. Akan ada rasa cinta. Dia menginginkan sesuatu, maka akan ada rasa suka kepada sesuatu itu. Tidak mungkin dia menginginkan sesuatu kalau tidak ada rasa suka. Gitu. Nah, rasa suka inilah yang menjadi pendorong bagi dia untuk mengatasi rintangan-rintangan apapun. Apapun akan dia lakukan apabila dia suka kepada sesuatu. Nalurinya kan seperti itu. Ketika manusia menyukai sesuatu, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin, walaupun menghadapi rintangan, cobaan dan sebagainya, dia akan berusaha untuk meraih apa yang diinginkannya. Naluri manusia seperti itu. Nah, begitu juga, itu namanya harapan yang besar. Kalau sudah punya harapan yang besar, maka dia tidak akan terganggu oleh kesulitan-kesulitan yang menghadang dalam perjalanan. Karena dia melihat harapan besar di depan, hasil yang akan didapat. Nah, begitu juga lah di dalam beribadah. Begitu juga lah di dalam kita bertaqarrub kepada Allah, beriman kepada Allah, harus meyakini, harus penuh keyakinan, penuh harapan bahwa Allah akan menepati janjinya. Allah akan menepati janji. Allah akan gantikan setiap kesulitan-kesulitan yang kita terima di dunia ini. Karena pada hakikatnya Allah sedang menguji kita semua, bukan menguji manusia. Apakah dia termasuk orang-orang yang bersyukur ataukah orang-orang yang kufur? Ataukah dia termasuk orang-orang yang beriman ataukah tidak? Apakah dia yakin kepada kekuasaan Allah? Apakah dia yakin kepada janji Allah ataukah tidak? Di situ diuji. Barang siapa yang yakin, kemudian lulus dari ujian itu, maka Allah berikan ganjarannya, Allah berikan gantinya. Nah, seseorang yang memiliki harapan yang besar, pasti dia akan berusaha untuk itu. Dia tidak akan memperdulikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di dunia ini.
Karena dia melihat kasih sayang Allah, rahmat Allah yang lebih besar dibandingkan dengan kepayahan-kepayahan dan kesulitan-kesulitan yang dia alami di dunia ini. Itulah saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini tentang sifat roja tadi. Jadi kalau khauf itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat, nah sedangkan roja ini untuk mendorong kita, bisa melakukan ibadah kepada Allah, melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, dan juga untuk memberikan energi positif agar kita punya kemampuan untuk memikul segala kepayahan dan kesulitan-kesulitan ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah saudara sekalian, dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan nanti kaji kita lebih mendalam lagi tentang rasa roja atau sifat roja yang dimiliki dan harus dimiliki oleh kita. Kita akan lebih dalami lagi dalam kesempatan yang akan datang. Nah, untuk kesempatan ini sampai di sini dulu kaji kita sebagai pembukaan untuk memahami apa sih rasa roja itu. Ini merupakan bagian daripada Aqabatul Ba'is, yaitu gunung pendorong ibadah. Gunung pendorong ibadah ini ada dua, yaitu khauf dan roja. Nah, kita akan dalami lebih dalam nanti tentang khauf dan roja ini dalam kesempatan yang akan datang, insyaallah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan akan menjadi pengetahuan serta penyemangat di dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalam penyampaian ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.